pa. Ya totoo mana lang totoo. Kaya kayak tuliman namin kara tapi di tandaan na. Di amo ko na kepe. Lewa na di kepe. Ini kaleh na di kepe. Deng. Kepe ka pala pinto. Ang kepe ang ito. Ya mau narusak atau kanu? Ya. Persakan natin. Rondon. Londe. Pak Londe. Pak Londe. Ya. Londe na kepe. Londe na kepe. Marasa deh. Ah, marasa. Maras. Londe na kepe. Bukan pula. Oke, lanjut. Udah capek. Gua kok di kamar lo maro to. Sama londe. Yo. Londe. Londe. Londe kita. Sama Alon deh kok. Londe. Langsung mau tahu.
Ini namanya londe. Ini Nanti kalau masuk televisi nanti dikasih uang kan. Nah, hanya dari londe Palonde. bilang dari GP. Asal dari GP. Oh, naturun na ba? Poterong kambatingki, son mana katanya? Emang bata talaga teri. Yang disambut. So memang ito nala. Bisa ka dyan, isa sirundungan to. Ano yan mo? Natiro ko milyon. Kasalamat ko ulit sampe. Sampe. Tindakan meron di sambara. Mantam, kau bilang pakai apa? Laman-tama. Bagi bang kaburu. Yo. Siya lu di pampa. Dia mapapalan. Ratep. Mana nakikakar ko sa meron sampai dekat bisa kamu kayak ini kan. Sana MP dito eh. Ada. Iya MP. Kenapa? Sama ada Korinto. Korinto. Beda dia. MP. Sabe, memang di Pokhara bersama ini cuma jam 12 harus ibadah. Nah, mungkin kita pada markatonan malah ada aja. Mungkin istirahat dulu toh. Teman-teman kau kami patar boleh. Salah sisi itu bisa kata sampun.
Sak mending. Demi mari ko makan ko Mangkap kak mending. Selamat sama keluarga dari KP. Ya, Selamat dari Kalimantan. Ya. Terima kasih. Borito dari Samarinda. Selamat dari Kota Sampai. Kembali. Karena sampai. Wah, ini Mas. Oke, selamat Sampai. Sudah. Kalimantan semua. Kurang satu. Nah, udah sampai. Medang kok. Dedanggo, oke Dedanggo. Berapa selamat ya? Saya berapa selamat dari keluarga. Dapat tampil lagu ada 2 bait. Oke, tersambung. Mama rasa dulu. Ya, Saya rasa. rasa KP tertawa. Oke, bikin selamat ke pintu keluar dari Pulau Padang. Oke. Ya, Pulau Parang, KP Pulau Parang. Ano mo kinano? Orang mau makan. Jadi orang mau makan. Ya. Kemarin Pak Samte, Pasam. Pasan. Pasam masih turito kan? Pasan. Sampai. Tema. Nak mandi makan. Baru kan kepala. Oke, istirahat dulu guys. Istirahat dulu, Ya, istirahat dulu karena waktunya mau makan. Kita waktunya makan dulu. Woi, mantap Le. Weh, mantap Le. Ibadah dulu. Kambing. Mantap. Nah, Bambe nari ay. Lagi ko juga. Warga kula rondak aku. oke guys. Salah. Oke, gas. Salah tuh sama warga kula. Le. Yo. Oke guys, gue berpira Ben. Tapi itu hampir diadakan beda dari Pak Badung, ini namanya Pak Londe. Itu tadi namanya Pak Londe, jarang sekali kita temui itu Pak Londe. Bisa ke orang-orang lain. Kita mendapat sini sustila. Minta-minta kau minta Ibu dari KP yang luar biasa. Martin Rubens, salam dari Timika. Oke. Ya, dapat kami kalau kepala mama itu. Anak lang sumetes ya lang. Oke. Oh, kembali. Minta kopi. Kayaknya saya kalau TV mantap deh. Oke, baik. Oke, baik. Oke, pada semua berkatu Mas RT. Wah, itu may masker patong ba? Ini apa? Nanti di kadang ini. Oke. Ini masakan lapis. Oke. Apa? Gula merah kan? Rendang. Bukan rendang. Rendang. Lapis. Lapis sapi. Lapis ikan. Kalau semua ditentang favorit gue. Kopi goreng ini, kopi. Kalau saya itu sahabat cantik. Iya, kopinya goreng. Ada cantina sana. Ini Pak Soting. Oke guys, kamu. Belum pembaati. Bisa sadar. Inilah hari terakhir kita bersama Tante Selfie. Apa namanya? Ini mau mungkin deh. Oh, baru gua mami orang itu. Mami mate. Oh, dia mami ini. Ini dia. Daging kerbau. Iya, teh rumput tanya teh.
deh. Itu tedong. Wah, ini bunga apa ini? Bunga pepaya. Bunga pepaya. Apa itu? Serang langsung ini kan? Iya, ini. Salam dari Timur Leste. Oke, Vincete. Agustino Belo dari Timur Leste. Mantap. Terima kasih. Sampai dari Papua, kasih pejeda perasa. Nah, Porera itu mata mak gerak maju atau enggak masa saya. Ada salam dari Toraja. Oke, Buat salam siapa dari dari Toraja, dari Papua? di sini ke Timur Leste. Ya. Iya. Oke. Woi, ya, Allah Hafiz. Di taman Kalau kamera. kamu sate kemana lo? Mungkin nyonya bisa apa? Kemudian kita foto tuh. Bapak kami itu mayan itu. Nah, betul makan dulu aku temannya. Teman panggil tuh. Wah. Ini gula merah lagi di series. Gula merah untuk lapis, masak lapis, daging lapis ya. Untuk Jawa le ditome gula le. Iya, supaya semakin manis dan gurih, semakin enak. Nah, ini masakan Jawa ini pakai gula. Toraja juga. Nusa Tenggara Timur. Oke. Oke, baik. Terima kasih dari Nusa Tenggara Timur. Mak Putra. Ya, salam balik. Nah, ini bisa nih. Kita lagi bikin masakan Jawa pakai gula-gula. Aduh, tambah manis ganti ini. Baca sudah nih. Gula merah. Wah, ini hutan betai ini. Hutan batai. Oke, bunda-bunda ini namanya hutan betai. Oke, Septo Sagala, salam dari Sumatera Utara. Oke, baik, terima kasih. Septo dari Sumatera Utara. Oke. Salam balok putih. Salam. Oke. Ano kan saya setiro ko nyin lang kan. Ako setiro nyin. Nyil. Konyil. Masih ada kabar lo? Ada. Habis. Wah, ini balok ini. Mana isang balon? Ballo. Ballo Toraja. Oke. Mantap. Balok. Wah, ini namanya pisang ini. Jagung. Jagung. Kira pisang. Sudah lama sih tidak di Toraja kan? Iya. Langsung menutup pantas jagung tidak ditahu. Jagung tidak kenal Toraja. Iya, aku kira pisang. Nah, ini ibu Pantas dari. jagung tidak tahu nah. Iya, aduh. Oh, jagung itu tumbuh sendiri. Iya. Bagaimana dagingnya? Sudah dibagi atau belum? Wah, ini dagingnya. Nah, ini kita pesta daging lagi hari ini. Nah, ada tanduk. Salam dari Mamuju Tengah. Oke. Mariana Uneti. Halo. Wah. Ada. Baik. Ya. Mantap. Ada janda pirang, ada janda pirang kamu. Oke. Janda pirang. Iya. Cari janda pirang ini. Oke, Vincente dari Timur Leste. Acara apa ini, Mas? Oh, ini acara penguburan. Ya, ini acara penguburan. Jadi hari ini orang tua di sini ibu di sini akan dikuburkan di kampung. Jadi akan dibawa ke kampung nanti. Kita berada di Kota Rantepos sekarang. Ya, kebetulan ini sudah termasuk kota ini, jadi
Oh. Oke. Kita makan lagi depetori guys. Depetori ini. Namanya depetori ada putih-putihnya. Salam dari Mateng Hos. Oke, dari Mateng. 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 Mana proteinnya? Apakah Mateng? Kita salam dari Sorong Papua. Oke, Rosmiati Limbong dari Sorong Papua. Oke, baik. Oke, makanannya pasti enak-enak. Iya. Salam selalu. Sambung itu make pintu ke jelaskan. Oke, baik. Sambung makan baik. Oke, baik. Itu jeruk. Orang ini ada padi bagian doang ya. Halo. Personi sama Silel magarta-garta. Jadi nak gua makan. Cantik iya. Sepeda cantik magarta. Sena, semuanya itu magarata. Ini cantik. Satu bayang wajah cantik magarta. Waduh. Cantik iya nih. Lain katanya ini. Magarata dengan cantik. Kalau katanya magarata itu laki-laki. Ya nak kami makan tak laki-laki. Masakan apa itu? Pemanasan ini. Masak pemanasan. Oh, pemanasan. Salam sama ibu-ibu yang lipat kertas. Oke, Dina Vanessa ya. Napis. Ini namanya napis. Rendang. Napis. Napis. Ini siapa langsung di televisi. Orang di televisi langsung nonton. Nah, itu kita lihat apa itu di sana. Oh, saya ambil dari saya. Lansia lagi. Mami, mami. Oke, Mami. Saya juga lagi. Apa itu di sana, Mami? Coba kita lihat. Masakan apa itu, Mami? Oh, ini rica, Pak. Apa itu? Wih, masker. Masker. Kita tutup daun Masak supaya rica-rica. cepat masak, cepat lembek dan harum. Spill. Oke, ambil Daniel. Spill dulu jam de pirang. Wah, biar kada jam de pirang lebih kepe. Dan mana ini? Oke, ini keluarga dari Kepe. Ini keluarga Sangala. Oh, Sanggala. Oke. Sanggala bento apa untuk bento? Bento Kepe mo. Sendok. Negara kopi. Oke, sake. Baik. Oke, cantik-cantik orang Kepe, guys. Ini ada pirang-pirang ibu ini. Tapi bukan janda pirang. Tanya janda pirang. Mantap. Daka itu anu. Daka itu ini. Bisa nggak boleh lapis teh? Oh, ada ikuti sangat lapis. Di pertama gol nale. Gol larang. Ada. Pakai gula merah itu. Ada gula merahnya. Ada gula merah sedikit. Manis. Ini masakan Jawa. Iya. Itu dono bisa. Oke, dan Ruby kalau masakan Toraja itu pedis-pedis. Spill dulu om gadis-gadis Toraja. Oke, Andi. Wah, mana itu gadis-gadis Toraja? Banyak gadis ini tapi gadis tua semua. Tidak cukup. Tidak cukup. Itu gadis Toraja di sini gadis tua. Ini gadis semua dulu. Bema syuting gila kok. Oke.
Gadis dulu-dulu tuh ya, Meng. Garis dulu. Garis lama. Bosan mau kami. Gadis teh guys, garis dulu ini. Oh, kanteng. Nenek kanteng teh. Oke guys. Kanteng dong keep. Nah, udah duka apa itu nenek purai. Nenek janda. Janda ya? Iya. Oh iya. Belanan alambur mau. Nah, oke guys, terima kasih ya. Kita akan ibadah ya. Kita terima kasih. Oke. Kita sekarang Di tengah-tengah duka kita bersama dengan Claudia, Bapak Claudia dan anak-anak. Oke, teman-teman. Serta seluruh rumpun keluarga Sahabat-sahabat, dan terima jemaat kasih Tuhan banyak di sini. sudah menonton. Sekarang waktunya akan Kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan bagi kita semua. Oleh karena itu, sekalipun di tengah-tengah duka cita, kita akan membawa kehidupan kepada Tuhan, mencari penghiburan dan kekuatan daripadanya lewat ibadah pemakaman atas berpulangnya almarhumah Mama Claudia Batu Malute di Sabu, Ibu Selvi Rantela BSD Tungkasangan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam pelayanan ibadah pemakaman akan dilaksanakan oleh Majelis Gereja Jemaat Malango Klasis Rantai Pao yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Joyce Triana Thomas MTH. Mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya, Ibu Pendeta ini telah diteguhkan pada tanggal 3 Maret 2024 dan pertama kali akan memimpin ibadah di tempat ini. Kita tentu berharap semoga ibadah boleh berjalan dengan baik. Namun sebelumnya saya akan bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, ibadah pemakaman. Dan ketiga, ungkapan hati dari keluarga yang dibawakan oleh Bapak Datu, istirahat dan akhirnya penutup. Kita akan masuk dalam ibadah pemakaman saat ini kepada Ibu Pendeta Joyce Triana Thomas MTH dengan kasih disilahkan. Sahabat saya, sahabat kami Bapak Claudia ya. Ketiga anak kekasih Claudia, umur 16 tahun, Gamaliel 11 tahun, Felicia 8 tahun, Oma dan Opa dalam rumah ini dan kita semua. Tetap saja kita mau mengatakan faktanya kematian itu adalah perpisahan yang berat. Tapi justru karena berat tidak mudah Bapak Claudia. Kita sungguh tahu yang terbatas dan berat ini kita butuh sesuatu yang lebih besar dari kita, yaitu Allah sendiri dalam hidup kita. Karenanya tentu beberapa hari ini dalam ibadah penghiburan di sini kita berharap fakta yang tidak akan bisa terbantahkan hanya Kristus yang menjadi penolong kita. Mari di tengah-tengah perpisahan yang berat ini sekaligus ini juga pada hari ini ditentukan oleh keluarga kita akan mengantarkan jenazah sahabat kita Mama Claudia. Kita datang bergantung kepada Tuhan. Mari yang bisa berdiri kita berdiri, kita angkat pujian di rangkai air mataku menjadi bermata. Jadi
pemegang langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Mari belajar dari firman Tuhan tentang kondisi kita, anak-anaknya, manusia dalam dunia ini. Sekaligus tentu juga firman-Nya ini yang menjadi pengharapan dalam hidup kita. Tentang manusia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Kita puji Tuhan, firman-Mu kupegang selalu. Tentu Dia menjadi pegangan dan topangan dalam hidup kita, tidak hanya saat senang tapi juga dalam duka. Sebab firman-Nya juga katakan justru dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. PKJ 255 kita nyanyikan bersama-sama. Setelah itu kami persilakan anak kita Claudia untuk memuji Tuhan dengan judul persembahan hati. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bisa.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mencoba meraba apa yang sedang terjadi dalam kondisi keluarga saat ini. Karena itu saya memilih 2 Timotius 4 ayat 6, 7, dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, sumber kekuatan di saat kami lemah, dan tentu menjadi pengharapan ketika pergumulan datang. Selalu menjadi sumber hikmat dan pengetahuan ketika kami rindu mengenal kebenaran-Mu. Pada hari ini kami mencari Engkau bersama sahabat-sahabat dan anak-anak kami. Secara khusus tentu Bapak Claudia bersama dengan adik-adiknya, juga kedua orang tua nenek Claudia di sini. Kami mencari Engkau sebab kami memahami hanya Engkaulah sumber kekuatan yang kami percayai, dan salah satunya kami peroleh dari kuasa firman Tuhan. Karena itu tenangkanlah hati dan pikiran kami. Di tengah duka ini kami memohon anugerahkan hikmat dan pengertian, supaya di tengah duka sekalipun kami memahami firman Tuhan dan menemukan kekuatan untuk menghadapi pergumulan yang tidak mudah ini. Lalu kami bangkit, terutama tentu bagi segenap keluarga, untuk menatap hari esok yang penuh harapan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan katakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ibadah penghiburan yang terakhir di Jemaat Rantai Tagari, orang tua saya Bapak Luther Tarun tentu mendengar khotbah ini ya Pak ya. Saya sampaikan, saya memulai itu tentang guratan tangan kita Bapak Ibu keluarga. Tanpa kita sadari itu kan kiri dan kanan itu berbentuk huruf M, berbentuk huruf. Saya membaca banyak kisah atau sejarah, itu bisa di googling. Memento Mori itu dari Bapak Frater Trava ya. Itu dalam sejarah peperangan abad awal itu. M yang pertama itu kita katakan memento, saya katakan, dan M yang kedua itu adalah Mori. Dan barangkali ini bukan istilah yang pertama atau sesuatu yang asing didengarkan di Jemaat Malango, bahkan kita semua. Memento Mori sedang berbicara bahwa ingatlah untuk mati. Ingatlah hari kematianmu. Bahkan ingatlah kamu pasti. Kalau dibaca lebih dalam lagi, ternyata dulu itu setiap orang-orang pergi berperang, itu komandan akan selalu berkata, menyuruh prajurit, lihatlah tangan kananmu dan katakan memento. Ingatlah tangan kirimu, katakanlah Mori. Untuk mau mengatakan bahwa ingatlah dan jangan pernah lupakan, kamu pasti mati. Ingatlah hari kematianmu. Ketika ini diangkat kembali Bapak Ibu dan segenap keluarga, seakan-akan mau katakan kepada kita semua, memento Mori, ingatlah hari kematianmu, kamu pasti mati. Itu mau menunjukkan tidak bisa tidak Tuhan, tidak bisa tidak saudara, saya, kamu, kita semua pasti mati. Dan kalau pasti mati, tidak bisa ditolak. Tentu kita mau mengatakan Bapak Claudia bersama dengan anak-anak, kewajiban kita adalah untuk mempersiapkan kematian itu. Karena tidak bisa tidak. Pada akhirnya manusia itu akan mati. Membayangkan bahwa pastilah saya akan mati, mereka akan mati, keluarga akan mati. Tentu itu menarik. Kita digiring dari firman Tuhan yang kita baca.
Satu fakta bahwa manusia akan mati dan kita wajib mempersiapkan kematian itu. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 4 berkata, kita diajak untuk digiring begitu ya. Pikiran kita, perasaan kita begitu ya. Bagaimana sebenarnya untuk mempersiapkan kematian itu? Karena ini kan menarik, ayat 6 katakan, Paulus bilang begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Seakan mau katakan kepada Bapak Ibu, bagi kita semua, dia itu mulai berapa ina matiku ya boleh. Sepertinya tidak lama lagi saya akan meninggal. Dan karena itu ia mempersiapkan harus ia lakukan. Ia mati. Karena itu, ini menarik. Kalau memang ia siap, pertanyaan yang sama tentu pada diri kita yang pasti akan mati. Kita bisa katakan, apa reaksi Bapak Ibu? Apa reaksi saya ketika kematian itu datang? Dan pertanyaan tentu yang tidak akan bisa juga kita hindari. Kira-kira tidak hanya reaksi saya kalau kematian itu datang. Kita mau dengar Tuhan itu mempunyai reaksi bagaimana kalau saya harus menghadap Dia dalam kematian. Ayat 6 hingga ayat yang ke-8 yang ada tole-tole dibahas. 3 ayat ini menjelaskan satu perasaan yang begitu mantap, begitu pasti. 2 pertanyaan bahwa kira-kira reaksi Tuhan bagaimana ketika Paulus mati dan bagaimana reaksinya ketika kematian itu datang. 3 ayat ini menjelaskan seakan-akan kepada kita mau mengatakan 3 kata ini ya, 3 ayat ini. Mengenai diriku, darahku sudah dimulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku melihara iman. Ayat 8 paling indah. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari. Seakan Paulus mengatakan bilang begini, apa reaksi saya kalau saya mati? Firman Tuhan katakan, ia menulis bahwa saya siap, bahkan sangat siap. Lalu kemudian ketika ia mati, seakan ia juga mengatakan Tuhan siap, sebab pasti ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Renungan Bapak Ibu, apakah tiap orang bisa berada pada satu konklusi ini seperti Paulus? Kalau saya mati, saya siap. Dan kalau saya mati, bagaimana reaksi Tuhan? Pasti juga siap. Saya pasti beroleh mahkota. Keluarga hari ini bagi kita semua. Jika kematian itu memang sudah dekat dan akan ada, tentu kan kita berharap. Tapi tidak sekedar siap, kita tentu juga berharap Tuhan siap menyambut kita dan memberikan mahkota kehidupan. Untuk bisa menuju pada titik itu, dan kita semua hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, ada caranya untuk mencapai itu. Ayat 7 berkata, supaya bisa mempersiapkan dengan baik. Ayat yang ke-7 katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus katakan, saya siap. Bahkan ia begitu percaya diri mengatakan, pasti juga Tuhan siap. Dan karena itu memberikan mahkota kehidupan, sebab ia katakan, dalam dunia ini saya mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik, apakah itu definisi baik? Bisa jadi orang mengatakan baik tidak melakukan kesalahan, tapi jangan lupa bicara juga soal baik. Itu berarti kalaupun kita gagal, kalaupun kita salah, bisa diperbaiki. Dan karena itu kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Tidak berhenti sampai pertandingan yang baik. Paulus juga katakan, sesudah itu aku mencapai garis finish. Tidak berhenti di tengah jalan, tidak membuang salib itu di tengah jalan, tapi ujungnya, garisnya, ia mencapai sampai akhir. Bahkan yang paling indah menurut saya, ia katakan, mencapai pertandingan dengan baik. Tidak sekedar baik, tapi sampai ujungnya, sampai finishnya. Dan sampai finish itu firman Tuhan katakan, saya berhasil memelihara
iman itu sampai garis finish. Jadi kita mau katakan, kalau memang Tuhan, kematian itu adalah sesuatu yang pasti, dan sebagai manusia yang masih diberi hidup wajib mempersiapkan kematian itu. Firman Tuhan katakan untuk bisa mempersiapkan tidak dalam ketakutan, dan reaksi Tuhan supaya memberikan mahkota kehidupan itu tentu penting. Belajar untuk bersama-sama mengakhiri pertandingan dalam dunia ini dengan baik. Baik tidak selamanya menuju kepada kesempurnaan untuk mengikuti Dia, tapi saat gagal, saat salah, saat jatuh, kita belajar untuk bangkit kembali menuju kebaikan. Tidak berhenti di situ. Firman Tuhan katakan, setelah baik, capailah garis finish itu dengan setia. Jangan membuang atau memikul salib itu di tengah jalan lalu berhenti. Peliharalah imanmu sampai akhir. Sampai di situ kemudian mahkota kehidupan Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini Bapak Claudia, saya membayangkan begini Mama Claudia. Mama Claudia 42 tahun, bulan 9 43, lahir tahun 81, sama dengan saya. Anaknya juga 3, Claudia, Glama, Gagiel, Felicia, 3 juga anaknya. Ya temuan itu emang balik Bapak Claudia. Membayangkan begini Bapak Claudia dan anak-anak semua dan juga oma dan opa dalam rumah ini. 43 tahun, hampir 43 tahun Mama Claudia hidup dalam Tuhan. Saat ia mati, berhari-hari kita mengikuti ibadah di sini. Tentu juga ia mati di dalam Tuhan. Tidak mungkin ibadah ini ada kalau tidak besar keinginan keluarga, bahkan yang mati hidup untuk Tuhan, bahkan mati di dalam Tuhan. Ketika Rasul Paulus katakan tidaklah mudah hidup dalam dunia ini untuk mencapai garis finish dan memelihara iman. Tidakkah juga Tante Selvi bersama Om, suami dan anak-anak juga meminta mestinya satu kabar baik di tengah-tengah perpisahan yang berat, sampai akhirnya belajar untuk memelihara iman, bahkan mencapai garis finish itu. Ketika hari ini kemudian kita akan mengantarkan jenazah, tentu satu hal tidaklah pernah kurang apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di tengah perpisahan yang berat, bahkan pasti sesuatu yang pasti adalah kematian. Firman Tuhan memberikan kabar untuk kita. Pada akhirnya kita hidup untuk Tuhan, mati di dalam Tuhan. Orang-orang seperti ini yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Kita mengaminkan, belajar untuk terus mengikuti apa yang dikabur oleh saudara kita, sahabat kita dalam dunia ini. Semuanya rangkaian itu. Ketika ia masih anak-anak bersama dengan orang tua, Tante dan Om Bapak Selvi di sini, menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri yang setia bagi keluarga. Tidakkah juga kita mengatakan itu salah satu cara yang ia pakai untuk belajar memelihara imannya, mencapai garis finish, bahkan ketika ia harus merasakan penyakit yang ditanggung sendiri. Tidakkah juga kita mengatakan ia belajar dalam kesetiaan dan keteguhan itu memelihara sampai pada akhirnya ia mengakhiri hidupnya dalam dunia ini. Dan kita tetap yakin Kristus minta tolong bagi saudara keluarga. Kiranya kabar ini menolong Tuhan menentukan iman mereka. Tak ada yang kurang jika kita bergantung. Teruslah hidup bersama Dia. Sepertinya Mama Claudia hidup bersama dengan Tuhan. Saat dia mati, dia ada bersama Tuhan. Amin. Bangkit Tuhan dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah.
pun dikasih akan diedarkan. Mari puji Tuhan. Hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau berkeluh? Tenang dan teguhkanlah hatimu. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3, dan sesudah itu kami persilakan pujian penghiburan pengurus pusat PWGT dan anggota PWGT dengan judul Tuhan Selalu Menolongku, dan keluarga besar Ikasbar atau Ikatan Sekolah Beranak, kira-kira dengan judul Bapa yang Baik. Hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau berkeluh? Barangkali kita nyanyikan 2 bait saja, sesudah itu pujian penghiburan secara berturut-turut. Hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau berkeluh? Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu. Tenang dan teguhkan hatimu. Meski berat tanggunganmu, kendati jalan terjal, apa tak pernah Meski berat tanggunganmu, kendati jalanmu terjal, arahkanlah pandanganmu ke rumah Bapa yang kekal. Dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang, teguhkan hatimu. dan anggota PWGT puji Tuhan dengan judul Tuhan Selalu Menolongku, dan sesudah itu anak-anak kita keluarga besar Kasbar ya dengan judul Bapa yang Baik. Dari Palopo ya. Dari Malang no. Semua. Oke. Udah PWGT nasa kok este. Ya mi kadeta from mawakili. Indonesia pembinaan majelis gereja yan na per classes mo. Saya di mana mau jalan ke kamu mungkin bisa berapa lagi. Iya. Karena letak di kereta bisa kok. Jadi bagusnya pembinaan gereja berjemaat ya. Iya.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Cek. Ya, shalom. Saya mewakili teman-teman dari Kaskipa Ikatan Alumni Seni Kristen Barana mengucapkan turut berduka cita dan kami sangat berduka cita. Jadi saya ingin cerita sedikit bahwa Mama Claudia ini adalah salah satu anggota vokal grup lomba dulu waktu zaman SMA. Jadi dulu almarhum ibu guru kami Bu Pasak membentuk vokal grup lomba yang khusus dibikin untuk lomba-lomba kalau misalkan ada perlombaan di Rantepao atau bahkan kami ke Makassar. Jadi Mama Claudia ini salah satu adalah anggota vokal grup lomba di SMU Kristen Barana bersama saya dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Dengan apakah membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Mari menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang ini belajar satu fakta baru. Meskipun sesuatu yang pasti, kematian menjadi bagian dalam hidup kami, dan karena itu wajiblah juga kami mempersiapkan dengan baik untuk memperoleh mahkota kehidupan itu dalam iman dan kepercayaan kami kepada Kristus. Terima kasih untuk mengingatkan bahwa selalu saja penyertaan dan pertolongan Tuhan ada bagi kami semua. Tentu belajar dari pengalaman iman Rasul Paulus. Kami berharap juga keluarga di tempat ini memiliki iman yang teguh dan dewasa untuk melihat apa yang sedang terjadi, terutama dengan perpisahan yang berat bagi anak, saudara atau sahabat kami, Mama Claudia. Kami mengingat ini adalah perpisahan yang berat bagi keluarga. Kami mengingat Om dan Bapak Selvi dan juga Mama Selvi, Nenek Claudia berdua di sini. Sebagai orang tua tentu ini perpisahan yang berat bagi anak kekasih. Tapi kami berharap kekuatan, kemurahan Tuhan ada bagi kedua hamba-Mu ini. Dan terus meyakini, berbanggalah mereka memiliki anak yang baik, yang mereka pernah didik, sehingga boleh menyelesaikan hidup dalam dunia ini sampai akhir. Kami berharap tentu beberapa hal kebaikan-kebaikan, kenangan-kenangan yang manis itu menjadikan satu kekuatan bahwa Tuhan baik bagi keluarga ini, bagi kedua hamba-Mu ini, menganugerahkan anak yang senantiasa hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Juga berdoa bagi Bapak Claudia
Sebagai suami bagi Mama Claudia, Engkau ada juga Tuhan bagi sahabat saudara kami ini. Tetaplah Engkau mengasihi dia dalam banyak perubahan yang besar. Sebagai ayah sekaligus ibu bagi ketiga anak kekasih, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesabaran. Biarlah ada begitu banyak keluarga dan kami semua yang tidak hanya sekedar berempati, tapi bersama-sama tentu terus membangun komunikasi dan relasi yang baik. Sehingga di tengah-tengah duka cita ini ia tetap meyakini Tuhan baik di dalam hidupnya. Anak kekasih kami Claudia, Gamaliel, dan Felicia, kami berharap Tuhan ada memeluk mesra ketiga anak kekasih kami ini. Di tengah-tengah kondisi yang bisa saja mereka bandingkan dengan anak-anak yang lain, Engkau ada bagi ketiga anak kami ini Tuhan. Dekaplah mereka dengan erat. Biarlah Tuhan mengirim begitu banyak orang-orang baik bagi ketiga anak kekasih kami bersama dengan segenap keluarga. Hadirlah Engkau sebagai Bapa yang baik sekaligus Ibu yang baik bagi ketiga anak kekasih kami. Biarlah perpisahan yang berat ini, di dalamnya mereka terus menemukan cinta Tuhan yang besar yang akan senantiasa menyertai dan menolong hidup mereka. Kalau pada siang ini keluarga memutuskan akan membawa jenazah saudara sahabat kami ke kampung di KP di atas, kami berharap perjalanan sebentar Tuhan pimpin, Tuhan sertai berjalan dengan baik. Dan kami berharap di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan yang ada, tetap saja Kristus menjadi penolong sejati bagi segenap keluarga dan kami semua. Tentu kami berterima kasih kehadiran jemaat, sahabat, saudara-saudara dimanapun berada, yang boleh juga duduk bersama mengikuti ibadah pemakaman ini. Sebagai bentuk juga empati mereka, belasungkawa yang dalam yang mereka rasakan bersama dengan segenap keluarga. Tentu secara sederhana mau memberikan satu pemahaman bagi segenap keluarga. Tuhan begitu baik mengutus orang-orang yang baik, yang juga merasakan apa yang sedang dirasakan oleh keluarga. Kiranya ini juga menjadi satu media dan salah satu media yang Tuhan pakai untuk menghibur keluarga, bahwa beban ini mereka tidak tanggung sendiri, tapi ada begitu banyak juga saudara-saudara, orang tua, keluarga, sahabat yang juga menyayangi keluarga ini. Tetaplah Engkau berada dalam kehidupan kami di setiap kondisi yang ada. Kami berharap kami tetap berpaut dan bergantung kepadamu, dan kami terus meyakini Engkau ada untuk kami semua. Puji-pujian yang boleh dilantunkan baik akta demi akta dalam liturgi, maupun juga puji-pujian dari orang tua dan sahabat kami, anak kekasih kami berharap semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan memang hanya kepadamu lah kami menyampaikan pujian dan kemuliaan itu. Sebab tentu Tuhan kami menyadari tidak hanya saat kami kuat, tidak hanya saat kami sehat, tidak hanya saat kami gembira, tapi dalam duka dan kelemahan sekalipun tetap saja Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebentar, jika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tetaplah Engkau ada bagi keluarga di tempat ini, bahkan juga pelihara hidup kami semua. Terima kasih pelayanan yang tulus dan rela dari segenap majelis gereja, secara khusus kelompok pelayanan, kelompok 8, pianis yang boleh menolong, poster, tata usaha, bahkan siapapun yang mengambil bagian bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Kami sungguh bersyukur sekali lagi mengirim orang-orang baik bagi keluarga ini, bahkan juga bagi jemaat di sini. Tetaplah kami berharap kepadamu dan terus meyakini tentu tidaklah pernah sia-sia pemberian pelayanan yang tulus dan rela bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah hidup kami, inilah pergumulan kami bersama dengan segenap keluarga. Mampirlah dengar doa kami, sebab kami berdoa dan berseru di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri yang bisa berdiri, kita puji Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan imanku, bukan dari pencobaan.
Arahkan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masih tetap berdiri di penghujung ibadah pemakaman, mari kembali memuji Tuhan dalam satu penghayatan di mana kita mencari kedamaian dan ketenangan itu, bahkan penghiburan hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus yang adalah jawaban dalam segenap hidup dan pergumulan kita. Kalau aku cari damai dan ketenangan, hanya ku dapat dalam Yesus. Demikian ibadah pemakaman yang telah kita lalui bersama. Terima kasih untuk ketenangan kita bersama. Terima kasih tentu Majelis Gereja Jemaat Malango kelompok 8 yang boleh menolong kita bersama dengan pianis. Tuhan dimuliakan dari ibadah pemakaman ini, dan tentu Kristus menjadi penolong sejati bagi Om Bapak Selvi, Mama Selvi, dan juga sahabat kami Bapak Claudia dan ketiga anak kekasih. Demikian, Tuhan memberkati kita.
Itulah ibadah pemakaman yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Jolis dan dipandu oleh Majelis Gereja kelompok 8 serta pianis Saudara Wilson. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sidang pertemuan yang kekasih dalam Yesus. Terpujilah Tuhan berkat kasih dan penyertaan Tuhan. Maka ibadah pemakaman berlangsung dengan baik. Itu karena anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Berucapan terima kasih dari Nenek Claudia, Bapak Claudia dan anak-anak serta semua rumpun keluarga disampaikan kepada segenap hamba Tuhan yang telah mengangkat tugas pelayanan yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga, kehidupan dan pelayanan. Kita masuk ke fakta yang berikut, ungkapan hati dari keluarga yang dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Datu. Kepada Bapak Datu dengan kasih disilakan. Saya menyapa Bapak dan Ibu segenap sidang pergabungan dalam sapaan secara terhormat. Bahwa dalam situasi di mana kami segenap keluarga sangat berduka, belum lagi dalam tekanan dan beban di mana kami harus menjelaskan kepada ketiga orang cucu kami atas musibah duka yang menimpa. Saya awali dengan ucapan selamat siang dan shalom. Seperti yang saya ungkapkan 2 malam yang lalu, bahwa cucu kami Claudia, waktu mamanya meninggal, memberitahu kepada kami semua bahwa mama saya harus dikubur di Makassar. Sebuah beban yang luar biasa dan sebuah pendekatan kasih sayang yang harus kami tempuh untuk tidak melukai perasaannya. Masa-masa di mana sesungguhnya kami harus memperhatikan dan mendengar semua kata-katanya. Tapi puji Tuhan, lewat sebuah pendekatan dan pemahaman yang baik, cucu kami bisa menerima kalau mamanya kami kuburkan di Toraja. Termasuk hari ini, kalau keluarga meminta pemakaman besok, kami percepat. Ini adalah bentuk dukungan cinta kasih sayang kami kepada Claudia bersama adiknya. Mama kita kuburkan dengan cepat. Ketiga orang cucu akan kembali ke Makassar untuk menempuh pendidikannya. Dan itulah sebagai kakek, sebagai om, sebagai rumpun keluarga, saya mengatakan saya pasang badan untuk urusan kampung. Yang utama itu adalah cita-cita dari cucu kami. Seperti dia sudah ungkap, kakek, saya mau sekolah, saya ikut terperangah. 3 minggu yang lalu, saya sendagurau dengan mamanya, dengan ketiga orang cucu di sebuah tempat di Makassar. Lalu Mama Claudia mengatakan, Om,
sampai di sini pertemuan kita. Lalu saya turun tangga, waktu kami berpisah, saya tanya Claudia, di mana kau mau sekolah, Ampo? Dia bilang, Om, saya mau ke luar negeri. Terngiang-ngiang cita-cita itu, dan saya percaya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tidak ada sebuah cita-cita yang mustahil dalam keimanan kepada Tuhan. Untuk itu, saya awali dengan permohonan maaf atas kondisi, tempat, dan situasi yang kita tempati hari ini, membuat ketidaknyamanan, dan pasti ketidaknyamanan itu terjadi. Tetapi saya percaya kearifan, kepekaan yang Bapak dan Ibu miliki bisa menjawab keadaan itu menjadi sebuah permakluman. Izinkan saya mewakili Bapak Claudia, mewakili ketiga orang cucu kami, mewakili Oma Claudia dan Opa Claudia, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat, kepada pendeta dan majelis gereja jemaat Malango yang melayani dalam situasi duka yang kami alami. Terima kasih kepada para tetangga atas pengertian, termasuk layanan yang diberikan tanpa pamrih di belakang selama prosesi acara di sini berlangsung. Bahkan satu beban yang luar biasa ketika kami lagi diskusi dengan cucu, lalu yang pasang tenda di sini tiba-tiba kami perintah hentikan dulu pemasangan tenda dan dekorasi dalam rumah, karena kami harus negosiasi dengan cucu kami di Makassar, apakah mamanya jadi dibawa ke Toraja atau tidak. Terima kasih kepada segenap rumpun keluarga dari berbagai tempat yang datang ikut Mak Wai Mata dalam situasi duka yang kami alami. Terima kasih kepada paduan suara, termasuk hari ini ada paduan suara dari komunitas PWKT Pusat. Terima kasih kepada teman-teman Mama Claudia, ikut beberapa hari berturut-turut, termasuk di Makassar, datang dengan paduan suara dan dengan ungkapan-ungkapan empati. Terima kasih kepada semua pihak yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi satu keyakinan bahwa tidak ada kejadian di bumi yang berjalan dengan sendirinya. Semua dalam keteraturan anugerah kehidupan yang dicipta yang Maha Kuasa. Dan dalam kaidah itu kami berdoa kiranya Tuhan membalikkan sebagai sebuah jalan kebaikan bagi Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf kalau ada hal yang salah. Saya ulangi, mohon maaf untuk setiap kelemahan yang kami punyai. Bahkan mohon maaf untuk hal yang tidak mampu kami lakukan dengan baik. Terima kasih, Tuhanlah yang memberkati kita semua, dan shalom. Itulah ungkapan hati dan terima kasih dari keluarga yang diwakili oleh Bapak Datu. Kita masuk ke acara yang berikut adalah istirahat. Sekalipun keluarga dalam keadaan duka, keluarga masih sempat menyediakan makanan dan minum untuk kita bersama. Namun sebelumnya itu saya mohon kesediaan Bapak Pendeta. Oh ya, untuk sementara disiapkan dulu oleh ibu-ibu dari belakang. Ya, jika sudah siap, di pelaku-laku Bapak Pendeta tertaruh pimpin ke ibadah.
pimpin doa ya, soal tadi ya pimpin doa makan ya. Masih ada dua nih. Ada yang kasih dua. Oh, resek lagi. Ya, sementara Napasidia Indo-Indo informasikan kepada kita semua bahwa sebentar sore jam 6 akan ada ibadah selesai pemakaman. Ya, belanda madingnya dengan malo sebelum istirahat saya mengucapkan terima kasih dan kesediaan kita semua atas berlangsungnya ibadah pada siang hari ini. Terima kasih. Ya oke, terima kasih. Sebentar lagi kita lanjut guys.